Perkenalkan, saya Priscilla Wauruntu, selaku MC pada hari ini. Selamat datang di Panggung Demokrasi 2020. Panggung Demokrasi ini sebagai salah satu fasilitas untuk mengenal paslon dari 12 organisasi di UMN. Dan pada hari ini kita akan mengenal paslon dari Himtara. Langsung saja, silakan masing-masing paslon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dari paslon nomor urut 1. Baik, perkenalkan nama saya Ignatius Brian Setiawan. Saya sebagai calon ketua Himtara Gen 11. Perkenalkan, nama saya Stefania Britania Wijaya. Saya sebagai calon wakil ketua Himtara Gen 11. Baik, kepada paslon nomor urut 2, boleh untuk memperkenalkan diri. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Anastia Manda, paslon 2, sebagai calon ketuanya Himtara Gen 11. Selamat sore semuanya, saya Bella Audita dari paslon 2 sebagai calon wakil ketua Himtara Gen 11. Untuk perkenalannya, selanjutnya kita akan memasuki segmen pertama, yaitu memaparkan visi misi serta program kerja. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memaparkan visi misi serta program kerjanya dengan waktu 3 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oh, sorry, ini boleh share screen atau enggak ya? Boleh, boleh. Masih di disable. Oke, tunggu bentar ya. Baik, pertama-tama kami ingin menyampaikan visi misi kami. Pertama, visi kami ingin mewujudkan organisasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswanya, serta menciptakan suasana kekeluargaan antar mahasiswa program studi akuntansi demi menjadi sarana bagi setiap mahasiswanya untuk mengembangkan diri dan potensinya. Misi kami adalah kami berkomitmen dalam mewujudkan kerjasama dan hubungan yang harmonis antar anggota Himtara, mengoptimalkan peran organisasi sebagai wadah dan sarana mahasiswa akuntansi untuk menyalurkan aspirasinya, menciptakan himpunan yang dapat menjembatani perbedaan setiap sifat dan karakter mahasiswa program studi akuntansi, dan membantu setiap mahasiswa agar dapat berperan aktif dalam setiap event dan program kerja Himtara. Nah, slogan kami adalah Your Trust is Our Power. Selanjutnya, program kerja kami. Program kerja kami ada MAPS, Accounting Week, Accounting Charity, Studi Banding, Play with Himtara, Content Prodi, Bimbel, dan Company Visit. Pertama-tama dari MAPS. MAPS ini adalah acara wajib tahunan mahasiswa akuntansi sebagai sarana untuk saling mengenal satu sama lain sekaligus menumbuhkan rasa kekeluargaan antar mahasiswa akuntansi. Nah, apa yang berbeda dari proker kami dapat kita ketahui karena adanya pandemi ini bisa saja segala sesuatu berjalan secara online. Jadi kami akan memikirkan dua metode. Metode pertama, jika terjadi secara offline, kami nggak hanya membagi kelompok menjadi satu kali saja, tapi beberapa kali, sehingga para mahasiswa akuntansi bisa lebih mengenal satu sama lain. Nah, untuk meningkatkan rasa kekeluargaannya, kami akan memberikan mereka kami akan adakan 2-4 kali pertemuan yang diadakan 1 kali setiap minggunya, dengan tim dan tantangan yang berbeda-beda setiap minggunya. Sehingga, meski online, setiap mahasiswa tetap dapat mengenal satu sama lain, dan menimbulkan rasa kekeluargaan dari tantangan-tantangan yang menarik setiap minggunya, yang berupa games-games yang menarik, sehingga tidak membebani teman-teman juga yang kiranya sudah lelah akibat pelajaran akuntansi pada hari itu. Baik, selanjutnya ada Accounting Week. Accounting Week ini adalah lomba tahunan akuntansi untuk SMA dan mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia. Ada etik yang untuk tingkat perkuliahan, dan ada HS untuk tingkat SMA, dan juga ada ASO. ASO itu lomba games online yang menarik. Selanjutnya kita ada Accounting Charity. Nah, Accounting Charity ini sebagai wujud kepedulian dengan sesama yang membutuhkan, sekaligus menumbuhkan rasa moralitas yang tinggi, dan menunjukkan sikap peduli sosial dari mahasiswa akuntansi sebagai wujud dari 5C. Nah, apa yang berbeda dari proker kami kali ini? Sebelum kita melakukan charity keluar, kita pun perlu melihat kesejahteraan dari mahasiswa akuntansi sendiri.
Seperti yang kita lihat, apalagi karena adanya efek dari pandemi ini, banyak berdampak bagi kita semua, apalagi di bidang ekonomi. Oleh karena itu, kita akan memberikan bantuan berupa beasiswa bagi mahasiswa akuntansi yang membutuhkan sebagai bentuk dari accounting charity kami. Selanjutnya ada studi banding. Studi banding ini kita melakukan kunjungan-kunjungan dengan universitas lain yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Himtara untuk kedepannya sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada Playwith Himtara. Playwith Himtara ini merupakan program kerja baru dari kami sebagai sarana untuk saling mengenal dan membangun kekeluargaan. Kemudian Playwith Himtara juga akan melibatkan alumni untuk menjaga relasi kami. Dan gambarannya kami akan mengajak mahasiswa untuk berkumpul bersama bila offline secara fisik dan dengan Zoom bila online. Lalu program ini juga merupakan kelanjutan dari MAPS sehingga kekeluargaan dari MAPS akan terus bertahan dan semakin erat. Acaranya berupa bermain game, sharing alumni, dinamika kelompok, dan lain-lain. Agar lebih menarik, kami akan menggunakan sistem poin, dan poin akan bertambah ketika mahasiswa aktif mengikuti Playwith Himtara menjadi peserta maupun panitia. Kemudian poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan merchandise yang menarik dan berguna bagi mahasiswa. Next. Kemudian konten prodi bertujuan untuk memperkenalkan prodi akuntansi pada mahasiswa baru. Di dalamnya kami akan memperkenalkan dosen akuntansi, dosen suka duka, sharing tips-tips prospek karir, dan sebagainya, sehingga mahasiswa baru akan punya gambaran dan bisa lebih semangat lagi. Next. Kemudian bimbel, bimbingan belajar dari Himtara ini membantu teman-teman yang tertinggal materi atau ingin belajar lagi. Karena kemudian kami akan menggunakan sistem poin juga, sehingga mahasiswa-mahasiswi lebih tertarik untuk mengikuti. Apabila peminatnya bertambah, kami akan membuka open volunteer untuk mengajar dalam bimbel. Kemudian, next. Company visit. Di sini mahasiswa akuntansi dapat melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan gambaran dunia kerja nanti seperti KAP Goes to Campus. Demikian pemaparan visi misi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paslon 1. Selanjutnya ada Paslon 2. Boleh untuk memaparkan visi misi serta program kerjanya dengan waktu 3 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama, kita akan memaparkan visi misi kami. Yang pertama, visi. Visi kami ini mewujudkan Himtara menjadi sebuah wadah aspirasi bagi mahasiswa atau mahasiswi akuntansi UMN yang berlandaskan rasa kekeluargaan, profesionalisme yang tinggi, serta mendorong setiap mahasiswa atau mahasiswa akuntansi untuk berpartisipasi aktif dalam program kerja Himtara. Sedangkan misi kami yang pertama, menjadikan Himtara sebagai wadah aspirasi agar tercipta komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pengurus organisasi maupun mahasiswa atau mahasiswi akuntansi UMN. Yang kedua, mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas, serta meningkatkan keakraban antar seluruh sivitas akuntansi UMN. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerja Himtara dengan sikap profesionalisme yang tinggi. Yang keempat, menumbuhkan budaya partisipasi aktif serta kontribusi mahasiswa atau mahasiswi melalui program kerja Himtara yang inovatif dan kreatif sehingga berdampak bagi lingkungan UMN, terutama prodi akuntansi. Baik, yang selanjutnya ada slogan atau tagline kita yaitu We React to Make an Impact. Yang pertama, kita akan memaparkan program kerja juga. Di sini kita langsung jabarin aja keseluruhan. Yang pertama ada perkenalan prodi. Perkenalan prodi ini untuk pengenalan program studi akuntansi UMN kepada mahasiswa atau mahasiswi baru. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antar mahasiswa baru program studi akuntansi dan membangun relasi antar sivitas akademika akuntansi UMN termasuk alumni. Yang kedua ada MAPS. MAPS ini sebagai wadah untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar mahasiswa atau mahasiswi program studi akuntansi. Tujuannya mempererat hubungan kekeluargaan dan meningkatkan keakraban antara mahasiswa dan mahasiswa akuntansi UMN lintas angkatan, mau itu angkatan baru dan angkatan yang sudah atas, dan termasuk dosen. Yang ketiga ada AWE. Accounting Week ini kegiatan perlombaan akademik dan non-akademik antar SMA sederajat dan tingkat perguruan tinggi seluruh Indonesia, seperti yang kita sudah tahu. Tujuannya memperkenalkan program studi akuntansi UMN kepada internal maupun eksternalnya UMN.
Lalu ada studi banding. Studi banding ini melakukan kunjungan himpunan ke universitas lain atau menyambut kedatangan himpunan universitas lain ke UMN, khususnya mereka datang ke Himtara. Tujuannya, Himtara itu untuk menambah wawasan dan pengalaman setiap anggota himpunan melalui kegiatan pembelajaran dari himpunan di luar UMN. Lalu ada accounting charity, ini sebagai wujud kepedulian mahasiswa akuntansi UMN terhadap masyarakat. Contohnya seperti yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, ada donor darah, berbagi sembako, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk meningkatkan rasa sosialisme dan empati mahasiswa akuntansi UMN terhadap masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah Accounting Family Day. Nah, Accounting Family Day ini merupakan program kerja kami yang terbaru. Nah, ini tujuannya sama seperti MAPS, menjalin keakraban dan juga kekeluargaan. Namun yang berbeda adalah Accounting Family Day ini tidak nginep. Jadi dia hanya ada di kampus dalam waktu yang sehari. Dan Accounting Family Day ini lebih kayak berawal dari permasalahan tahun ajaran baru kemarin itu online, sehingga kita tidak sempat untuk mengenalkan UMN-nya sendiri maupun lingkungan akuntansi sendiri ke mahasiswa baru. Nah, ini jadi lebih kayak memperkenalkan mereka sehingga nantinya dari konten prodi itu mereka yang tadinya belum terlalu erat di Accounting Family Day ini mereka bisa tambah erat, dan nanti di MAPS-nya itu barulah terjalin kekeluargaan yang lebih erat lagi. Selanjutnya ada bimbel. Bimbel ini ada offline dan online, dan yang terbaru adalah kami menggunakan sistem bimbel online itu nggak cuma sekali datang, tapi lebih kayak subscribe seperti YouTube gitu. Lalu ada accounting sport dan e-sport. Ini tujuannya untuk meningkatkan keakraban antar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi UMN. Kalau misalnya offline itu olahraga, kalau misalnya online itu kita dalam bentuk game atau e-sport. Boleh menambahkan sedikit, moderator? Boleh. Tambahan untuk Accounting Family Day ini sebenarnya apa bedanya dengan MAPS itu, kalau MAPS ini tadi udah disebutkan kalau kita tuh ingin meningkatkan rasa kekeluargaan. Nah, kalau di Accounting Family Day ini kita tujuannya untuk membangun dulu rasa kebersamaan dan keakrabannya dulu, nanti di MAPS tujuannya pun nanti bisa tercapai. Dan untuk yang bimbel, tambahan barunya kita akan melakukan sistem open chat. Jadi nanti kita mempunyai range waktu jam berapa sampai jam berapa mahasiswa bisa bertanya kepada dari akademiknya Himtara. Nanti mereka bisa bertanya di dalam range waktu tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Paslon 2. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen pertama, segmen kedua maksud saya, yaitu debat ketua dengan calon ketua. Pertanyaannya yaitu, jika terpilih menjadi ketua Himtara nanti, sistem baru apa yang akan kalian lakukan merangkul pengurus Himtara agar pengurus dapat memberikan usaha terbaiknya untuk Himtara ke depannya? Baik, kepada paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan adalah 3 menit. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama-tama kami akan lakukan adalah kami ingin merangkul semuanya dulu, semacam bertukar cerita satu sama lain, sehingga kami bisa mengerti satu sama lain. Nah, dari situ kan muncul rasa kekeluargaan antar kami semua. Nah, dari situ mungkin ke depannya dalam bekerja sama pun bisa menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga kita harus meningkatkan komunikasi. Nah, gimana cara untuk meningkatkan kinerja kami? Yaitu kami akan melakukan update mingguan. Kerjaannya gimana setiap minggunya. Terus juga selalu kayak melakukan perkumpulan bareng-bareng, mungkin seminggu sekali untuk bertukar cerita. Ada masalah apa, terus kira-kira ada perubahan apa yang kiranya harus kita lakuin, segala macam, sehingga kita bisa saling terbuka satu sama lain. Dengan saling terbuka satu sama lain itu, hubungan antara dari keanggotaannya pun menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari wakil ada yang mau nambahin? Saya bertanya, ini debat
ketua. Ya, khusus untuk ketua Oh dulu. ya, baik. Kalau begitu sekian jawaban saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ketua Paslon 2, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Terima kasih, moderator. Yang pertama, cara sistem kita untuk merangkulnya ini sudah pasti kita akan melakukan perkenalan dulu antar anggotanya, karena kan kita belum tentu kenal satu sama lain, belum tentu dekat satu sama lain. Yang pertama kita lakuin adalah mendekatkan diri kepada mereka, kepada sesama anggota, dan bisa lihat nih gimana sih sifatnya, cara kerjanya mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa, dan setelah kita udah tahu sifat masing-masing, nah nanti di situ kita akan melakukan bonding. Nah, selain bonding pun juga melalui rapat mingguan pun itu juga bisa termasuk untuk sebagai satu cara untuk mengakrabkan kita seanggota internal Himtara. Karena kan kita nggak cuma rapat, tapi kan kita juga saling berdiskusi, saling bertukar pikiran juga. Dan di dalam nanti Himtara Gen 11, saya dan wakil saya akan ingin membuat sistem baru, yaitu apresiasi untuk internal Himtara. Jadi maksudnya itu bukan apresiasi untuk memberi apa-apa, cuman antar anggota nanti dikasih kesempatan untuk menuliskan atau berbicara. Mungkin berbicara tidak ya, karena kan nggak mungkin mereka menjelaskan dia nggak suka sama siapa. Cuman nanti bakal ditulis, nanti kita kumpulkan dan kita baca keluhan-keluhan mereka apa, antar masing-masing anggota kah, atau antar masing-masing divisi kah. Jadi nanti agar tercipta yang lain ini bisa mengetahui mereka tuh kurangnya di mana, dan temannya ini juga bisa tahu juga mereka kurangnya di mana. Jadi bisa saling melengkapi satu sama lain nantinya untuk apresiasi tersebut. Dan sebenarnya untuk mengakrabkan itu, masing-masing dari anggotanya pun juga harus memiliki sifat terbuka kepada anggota-anggota lainnya, jadi tidak tertutup, dan kalau misalnya ada apa-apa pun bisa ngomong, bisa dijelaskan ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang tidak bisa dikerjakan gitu, seperti itu sih. Yang penting komunikasi juga perlu dan harus sifat terbuka, dan kita akan menerapkan sistem apresiasi tersebut nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk calon wakil dan calon wakil. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda akan melaksanakan peran sebagai wakil ketua apabila ketua Anda sedang tidak ada? Kepada wakil ketua paslon nomor urut 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya, moderator. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan peran wakil bila ketua tidak hadir. Jadi pasti akan ada mungkin akan ada sesuatu kendala ketika ketua sibuk dan tidak dapat hadir dalam acara atau program kerja Himtara yang sedang dikerjakan. Nah, yang cara saya adalah yang pertama, saya akan menyatukan pikiran saya dengan ketua saya, sehingga apa yang akan dijalankan dapat tetap lancar dan kita bisa mengerti proker ini akan berjalan seperti apa. Kemudian saya akan merencanakan juga dengan ketua saya proker ini baik-baik dan dengan seluruh anggota Himtara lainnya, sehingga ketika ketua saya tidak hadir dalam suatu acara, saya dapat membackup, dan juga masih ada anggota Himtara lainnya yang dapat juga membantu saya dalam membackup posisi dari ketua saya yang tidak hadir. Kemudian bila pikiran kami sudah disatukan dan kami sudah merencanakan dengan tepat, maka ketidakhadiran ketua itu bukan menjadi halangan kami untuk menjalankan proker. Jadi walaupun ketua tidak bisa hadir, dapat di-backup oleh saya sebagai wakil dan juga dibantu oleh seluruh anggota Himtara lainnya. Sekian dari saya.
terima kasih. Sekarang untuk Wakil Ketua Paslon 2, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Dimulai setelah Anda berbicara. Oke. Yang pertama, pasti kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi itu akan membuat kurangnya miskomunikasi yang terjadi antara wakil dan ketua. Karena di dalam suatu organisasi tidak boleh ada kepala-kepala lainnya ataupun 2 kepala. Nah, untuk itu tetaplah kepalanya adalah ketua. Nah, saya sebagai ketua, saya harus tetap menjalin komunikasi yang baik dengan ketua. Selalu merundingkannya bersama ketua, menampung semua masalah yang ada atau aspirasi yang ada ketika ketua tidak ada dan mendiskusikannya bersama, seperti itu. Nah, yang pasti sebagai wakil, saya harus siap sedia untuk membackup ketua saya. Nah, kalau misalnya ketuanya nggak ada, ataupun dia berhalangan, dia magang, dia misalnya nggak ada di kampus, tetap kan kalau sekarang kita bisa berkomunikasi itu lewat sosial media kan, lewat online. Nah, jadi tetap harus dikomunikasikan, mau sesibuk apapun ketua itu, mau dia nggak bisa datang ke kampus, tetap kita harus selalu berkomunikasi. Dan yang kedua, nggak boleh memutuskan sendiri gitu. Misalnya ada suatu keputusan, kita harus tetap bertanya pada ketua, apa keputusan yang tepat. Nah, ketika misalnya sama sekali keputusan itu diperlukan saat itu juga dan ketua tidak ada, nah dengan hal itu saya sebagai wakil yang harus memutuskan bagaimana keputusan yang harus diambil gitu. Lalu yang ketiga, menyamakan pikiran, persepsi, visi dan misi kita dalam setiap proker yang kita jalani kayak gitu. Nah, selain itu, selain misalnya ketua itu nggak bisa dihubungin atau misalnya dia tidak ada urgent, nah caranya adalah kita mendiskusikannya juga bersama dengan anggota lain. Nah, sehingga suara yang diambil kan bukan cuma suara wakil saja, tetapi suara bersama, sehingga kedepannya itu akan lebih enak gitu sih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu adu argumen antar paslon. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Kepada paslon 2 saya ingin bertanya, dapat kita ketahui karena efek pandemi ini semua berjalan dengan online. Kira-kira pendekatan apa yang akan kalian lakukan kepada para mahasiswa baru? Nah, tadi pun juga sempat dikatakan dengan adanya Accounting Family Day, katanya ingin memperkenalkan suasana kampus gitu. Nah, kira-kira Accounting Family Day itu seperti apa sih? Apakah itu seperti games-games yang menarik? Dan apakah sifatnya wajib? Dan jikalau itu wajib, apakah itu akan membebani mahasiswa baru atau bagaimana ya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada paslon 2, silakan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon 1 untuk pertanyaannya. Benar, pendekatannya itu dengan dari Accounting Family Day ini, karena tujuannya dibuat itu adalah seperti itu. Nah, Accounting Family Day ini dibuat seperti games-games, cuman hanya untuk 1 hari, dan nanti itu kita akan membuat suatu kelompok-kelompok untuk bermain games, tapi kelompoknya itu nyampur. Jadi ada angkatan 2020, angkatan 2018, 2019, dan seterusnya. Nah, tujuannya tadi adalah yang angkatan atas pun bisa kenal dengan angkatan 2020 yang baru dan nantinya 2021, dan sebaliknya angkatan yang bawah ini yang masih baru dapat
dapat dia bisa kenal sama kakak-kakaknya itu siapa aja, terus mahasiswa akuntansi itu siapa aja. Nah, jadi biar nantinya balik lagi untuk pas MAPS mereka udah merasa kayak udah nyaman, udah merasa seperti keluarga. Terus apakah itu wajib atau tidak? Sebenarnya karena ini dilaksanakan setelah perkenalan prodi, terus tujuannya juga bagus untuk mahasiswa baru yang baru masuk, itu kami sebisa mungkin wajibkan karena ini tidak akan memberatkan karena hanya 1 hari aja, 1 hari, dan itu tidak mengganggu jam perkuliahan. Dan kita tidak memakan banyak waktu kok, gitu. Boleh ditambahin oleh wakil saya. Oke, selain mahasiswa baru dan juga mahasiswa angkatan atas lainnya, di sini juga kami menghadirkan sesi sharing bersama alumni, karena kan ikatan alumni itu sangat penting. Nah, makanya di sini kami akan menghadirkan alumni untuk sekedar sharing-sharing tentang pengalamannya di dunia kerja atau pengalamannya di universitas, UMN sendiri, kayak gitu. Nah, selain ini, kan seperti yang tadi kita sudah bilang, kalau misalnya Accounting Family Day ini berangkat dari permasalahan perkenalan konten prodi tahun 2020 yang sifatnya online. Nah, ketika perkenalan prodinya secara online kemarin itu kan dirasa belum optimal karena mereka belum berinteraksi secara langsung, belum merasakan kedekatan secara langsung. Nah, karena adanya permasalahan itulah kami mempunyai keinginan untuk membuat mereka merasakan bagaimana suasana menjalin keakraban, kedekatan seperti konten prodi sebelumnya, tapi ini lebih kepada games-games di offline gitu. Karena kan mereka tidak akan mungkin mengulang orientasi mahasiswa baru 2 kali. Nah, untuk itulah dari permasalahan itulah Accounting Family Day ini berangkat gitu. Selain itu, mengenalkan lingkungan UMN secara nyata, menyentuh langsung, tidak melihat secara virtual. Karena kan seperti yang kita tahu kemarin ini mereka hanya melihat lingkungan universitas secara virtual. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada paslon nomor urut 1 boleh memberikan pertanyaan atau argumen kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih paslon 2 atas jawabannya. Di sini kami mau menekankan bahwa pertanyaan kami adalah ketika online ini, di masa pandemi ini, bagaimana cara kalian paslon 2 untuk merangkul setiap anaknya. Dan menurut saya, hal ini belum menjawab juga karena habis konprod, Accounting Family Day, lalu MAPS, dan ketika misalnya konprod sudah dilaksanakan secara offline, Accounting Family Day juga offline, dan itu belum menjawab pertanyaan kami, di mana kami ingin jawabannya adalah saat pandemi ini, saat online. Terima kasih. Boleh diperjelas lagi? Baik, saya mau melanjutkan aja. Karena tadi AFD kan di awal tahun. Kiranya apakah maksudnya rasa kekeluargaan yang timbul di MAPS itu ke depannya akan hilang begitu saja? Atau mungkin ada program lain yang mungkin kalian bisa membangunkan rasa kekeluargaan itu kembali? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih tanggapannya dan maaf untuk menurut kalian tidak menjawab. Jadi maksudnya ini, jadi kalau misalnya masih ada pandemi dan kita harus melakukan secara online, saya dan wakil saya tidak akan melaksanakan proker MAPS. Karena apa? Kalau misalnya kita udah bikin acara Accounting Family Day, terus MAPS itu secara online, kesannya nanti double, dan mereka tuh tidak akan, menurut saya, apa ya, ketertarikannya tuh jadi sedikit, karena ya mereka cuma duduk di laptop terus seharian, dan kegiatannya pun sama aja, games-games juga. Apalagi untuk mahasiswa baru, mereka sudah melaksanakan games, sudah mengikuti games-games juga di perkenalan prodi. Nah, jadi
sebenarnya accountability ini juga sebagai alternatif kalau misalnya nantinya masih ada pandemi. Nah, sistemnya itu sama 1 hari aja, dan itu kita akan melakukan games secara virtual, yang seperti ada di perkenalan prodi kemarin. Ada ice breaking-nya, ada games-nya, terus games-nya ini paling nanti kayak dibuat seperti mungkin kita main Gartic, atau mungkin main Kahoot, dan lain-lain itu masih bisa dipikirkan. Karena pastinya nanti ke depannya, kalaupun masih ada pandemi, kita pun sudah memikirkan bagaimana cara kita membuat game semenarik mungkin agar proker kita ini jalan. Nah, untuk setelah Maps itu gimana cara, apakah itu jadi terlewat seperti itu aja? Enggak, menurut kami tidak, karena kalau misalnya mereka udah mengikuti dari awal Accounting Family Day, terus nanti kalau misalnya offline terus nanti ada Maps, nah setelah Maps itu kan pasti masih ada proker-proker kita yang lain kayak AW. Nah, mereka kan pasti jadi rasa ingin mengikuti proker-proker kita nantinya itu jadi semakin tinggi karena mereka udah merasakan dari awal, oh gini prokernya, oh seru juga ya, ternyata menarik, ternyata nggak ngebebanin kita, ternyata seru, buat refreshing dan segala macam, seperti itu sih. Buat sedikit tambahan aja, mungkin cara approach-nya gimana, ya yang pasti kalau di masa pandemi itu lewat sosial media, karena yang di masa pandemi peningkatan sosial media itu sangat tinggi. Nah, makanya kita akan meng-approach lewat sosial media, dibikin kontennya semenarik mungkin, seatraktif mungkin, sehingga mereka tertarik, wah apa nih, kita kasih lihat dulu t-shirtnya apa, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti Accounting Family Day ini maupun proker-proker lainnya. Gitu sih. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya sebanyak 1 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami akan menanyakan kepada paslon 1. Tagline kalian kan "Your trust is our power" ya. Kalau salah maaf ya. Nah, sebenarnya dari tagline kalian ini, menurut kalian kepercayaan apa sih yang kalian butuhkan dari mahasiswa akuntansi? Dan mau minta tanggapan kalian aja nih, karena tagline kalian tentang trust. Kepercayaan mahasiswa akuntansi itu terhadap Himtara selama ini tuh seperti apa sih? Apakah udah cukup bagus atau masih perlu ditinggalkan atau masih kurang gitu? Karena ya itu yang sebenarnya pengen kita tanyain, dan terlihat dalam hal apa kepercayaan tersebut yang kalian maksud itu terlihat dalam apa gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, paslon 2, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa tagline kita "Your trust is our power"? Karena kita tuh butuh dukungan. Apalagi untuk menjadi calon ketua Himtara, kita tuh butuh kepercayaan dari mereka semua. Dari anak-anak mahasiswa akuntansi. Jikalau mereka percaya pada kita untuk memimpin organisasi ini, kita akan lebih semangat lagi untuk memimpin. Dan segala program kerja yang dapat kita jalankan pun juga mungkin akan lebih baik lagi, karena dari mahasiswa-mahasiswanya sendiri pun mendukung kami. Nah, selanjutnya, tadi pada pertanyaan kedua, kepercayaan terhadap Himtara selama ini dari mata mahasiswa itu seperti apa? Menurut kami, kepercayaan di mata para mahasiswa itu sudah cukup baik sih, maksudnya terhadap Himtara. Karena dalam setiap masalah pun, mereka pun kayak, misalnya tiba-tiba online, Himtara nyediain buku dan lainnya. Kayak kita tuh masih membutuhkan Himtara. Tetapi, yang saya ingin tekankan lagi di sini adalah bagaimana mereka bisa benar-benar memandang Himtara itu sebagai pedoman mereka. Jadi dalam setiap apa yang mereka lakukan, mereka ada masalah apa, mereka bisa cerita kepada Himtara. Mungkin kayak misalnya ada masalah keuangan, ya kan? Nah, mereka bisa cerita pada Himtara, kita bisa bersama-sama untuk mencarikan solusi mereka. Ada yang mungkin ada masalah dalam pergaulan mereka, apalagi kan masuk ke dunia universitas ini pergaulan pun lebih luas, ya kan? Nah,
Di situ kita ingin membantu mereka semua agar bisa saling merangkul satu sama lain. Kita akan duduk bersama-sama untuk mencarikan solusinya. Dan juga ada juga yang masih kayak terkadang ada yang kita ketertinggalan dalam bidang materi. Nah, dan banyak juga yang hal-hal seperti itu tidak mengikuti bimbel. Nah, dari situ kami melihat hal itu, kami tuh ingin benar-benar merangkul semuanya agar mereka pun mengandalkan Himtara supaya bisa menjadi pedoman bagi mereka semua. Nah, sekian dari saya, mungkin wakil saya ingin menambahkan. Ya, untuk menjelaskan juga dari tadi dibilang untuk bahwa Himtara, kami ingin Himtara menjadi pedoman, dan itu ada di visi kami, bahwa kami ingin mewujudkan Himtara sebagai organisasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa akuntansi, di mana mereka dapat mencari Himtara di setiap kebutuhan mereka, dan di mana Himtara dapat melayani setiap kebutuhan mereka, dari hal kecil hingga hal besar, dan juga dapat menghubungkan mereka dengan dosen-dosen. Kemudian Himtara juga sendiri dapat memberikan informasi yang juga dapat dipercayai oleh seluruh mahasiswa akuntansi, baik melalui sosial media maupun melalui langsung. Sekian dari kami. Ya, accounting week dan proker-proker lainnya yang masih butuh dana. Apakah memungkinkan? Apakah itu realistis untuk kalian realisasikan? Karena seperti yang kita tahu, bahkan kadang target dari proker Himtara sendiri itu tidak mencapai dananya tidak mencapai sekian. Mungkin boleh dilanjutin oleh ketua saya. Ya baik, udah itu aja cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu menjawab 3 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon 2 atas tanggapannya. Nah, tadi kan sempat menyinggung kalau misalnya beasiswa di UMN itu tidak murah, ya kan? Terus gimana kalau misalnya dana itu nggak dialokasiin ke program kerja lain? Nah, jawaban kami adalah beasiswa UMN itu memang tidak murah, dan organisasi atau program kerja lain pun juga membutuhkan dana. Nah, tapi di sini kita akan melakukan perbedaan. Maksudnya, untuk yang beasiswa, kami akan khusus melakukan penggalangan dana. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan program kerja lainnya. Dan penggalangan dana ini tuh bisa berasal dari alumni. Apalagi kita lihat dari sebelum-sebelumnya, alumni pun punya peran besar dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kami menciptakan program kerja yang namanya Play with Himtara. Dari situ sebagai bentuk apresiasi kita kepada alumni, sebagai bentuk bantuan dari alumni tersebut. Sehingga penggalangan dana ini pun bukan hanya sekadar dari mahasiswa saja, tapi juga bisa terhadap alumni. Nah, selanjutnya yang beasiswa tidak murah, karena sumbangan dari alumni itu bukanlah sumbangan yang kecil. Jadi menurut kami ini pun memungkinkan bagi seluruh mahasiswa untuk mendapat kesempatan atau bantuan. Dan bantuan ini benar-benar yang dikhususkan bagi yang benar-benar kekurangan, bagi yang benar-benar membutuhkan. Sekian, mungkin wakil saya ingin menambahkan. Saya juga ingin menambahkan, kemudian kami akan menambah revenue stream kami dengan cara lewat divisi wirausaha, yaitu kami akan menjual merch yang cukup banyak, juga dari buku dan alat tulis. Begitu, sekian dari saya. Baik, saya ingin menambahkan lagi. Ditambah lagi kan dari UMN-nya sendiri pun ada kayak seperti memberikan bantuan seperti kemudahan dalam pembayaran dan lainnya, atau potongan biaya. Nah, dari situ bantuan yang kami berikan pun juga mungkin tidak bisa, maksudnya mungkin tidak besar-besar juga, karena dibantu juga oleh UMN. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki segmen keempat, yaitu adu argumen dari audiens. Baik, kepada audiens saya persilakan untuk bertanya, boleh ke paslon 1 atau paslon 2, atau boleh untuk kedua paslon.
Kalian bisa menggunakan fitur raise hand, dan nanti saya akan mempersilahkan, atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Baik, jika tidak ada, saya akan bertanya kepada kedua paslon. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Anda meningkatkan kepedulian mahasiswa bahwa berorganisasi itu penting? Kepada paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana meningkatkan kepedulian bahwa organisasi itu penting. Dari situ kita bisa meningkatkan awareness terhadap mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, bahwa berorganisasi itu benar-benar penting. Kenapa? Karena itu bisa menjadi bekal untuk menghadapi orang-orang di dunia kerja nanti. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak mereka pun aktif dalam berorganisasi, itu pun bisa menjadi nilai lebih juga nanti di dunia kerja. Karena di dunia kerja, di sana lebih dituntut orang-orang yang lebih mau berperan aktif. Nah, dari situ kami menciptakan program-program kerja yang benar-benar bisa mendorong mahasiswa-mahasiswa, setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Sehingga hal itu dapat benar-benar terpakai nanti di dunia kerja. Sekian, mungkin dari wakil saya yang menambahkan. Kemudian saya ingin menambahkan bagaimana cara meningkatkan kepedulian bahwa organisasi itu penting. Di sini kita akan membuka jalan selebar-lebarnya untuk mereka dapat berpartisipasi aktif dalam setiap program kerja kami. Dengan cara, misalnya kami kan akan mengadakan Play with Hintara. Nah, di Play with Hintara itu kami juga akan membuka jalan untuk mahasiswa menjadi panitia untuk acara Play with Hintara, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dan jumlahnya pun dapat semakin banyak. Dimana misalnya saat ini yang aktif mahasiswanya hanya itu-itu saja, namun ketika dibukakan jalan lebih mudah lagi untuk berorganisasi, mereka akan semakin peduli dan semakin mau berorganisasi. Kemudian kami juga akan membuka open volunteer untuk pengajar bimbel, sehingga mereka yang memiliki keinginan untuk mengajar dan berprestasi dalam bidang akademik dapat juga berpartisipasi dalam volunteer untuk mengajar bimbel tersebut. Sekian dari kami. Baik, saya ingin melanjutkan. Selanjutnya, cara meningkatkan kepeduliannya itu seperti apa? Kita ingin memperlihatkan ke mereka juga seberapa serunya itu berorganisasi. Bagaimana dari organisasi itu kita bisa meningkatkan rasa kekeluargaan. Kita menunjukkan ke mereka rasa kekeluargaan dari organisasi kami. Lalu, kita himbau juga ke mereka, kita beri awareness bahwa dari organisasi itu bisa meningkatkan rasa kepemimpinan mereka, rasa percaya diri mereka. Sehingga nanti begitu mereka mencoba organisasi lain atau di organisasi di luar dari UMN, mereka pun sudah terbiasa dengan organisasi, terus mereka pun bisa lebih terlihat aktif. Dan itu menjadi nilai lebih juga bagi mereka semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon 2 untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator atas pertanyaan dan waktunya. Gimana cara kita ningkatin kepedulian bahwa organisasi itu penting, itu sebenarnya bisa kita lihatkan secara langsung kepada mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya gini, caranya itu yang pasti, mereka pasti udah tahu berorganisasi itu dapat mengembangkan soft skill, dapat mengembangkan melatih mereka berbicara di depan umum, dan mereka bisa berpendapat di lingkungan suatu organisasi, berdiskusi, dan segala macam. Cuman menurut
kami itu cara ningkatinnya ini kita memperkenalkan secara benar Himtara itu seperti apa. Sudah pasti infonya itu dari sosial media, udah pasti. Dan kita tuh harus pendekatan secara langsung gitu ke anak-anaknya. Kita kasih tahu organisasi ini kayak gini loh. Kalau misalnya ikut organisasi nanti kalian bisa ini. Terus juga sebenarnya mereka tuh akan tertarik kalau misalnya dari Himtaranya ini pun juga membawa dampak positif ke lingkungan mahasiswanya sendiri. Nah, gimana caranya mereka mau tertarik kalau misalnya anggota Himtaranya sendiri pun di luar Himtara mereka bilang Himtara itu capek, Himtara itu nyape-nyapein, organisasi itu capek dan segala macam. Jadi caranya itu ya gimana kita membawa dampak itu aja ke lingkungannya. Kita kayak kalau misalnya di suatu proker kita kayak benar-benar bikin satu panitia proker itu tuh menjadi akrab dan menjadi sebuah keluarga, dan nantinya kalau dia bukan Himtara atau dia bukan di suatu organisasi, lama-lama dia pasti ada keinginan untuk mengikuti suatu organisasi ataupun dia bisa aja ikut Himtara karena dia berpikir oh organisasi itu seru loh gitu loh. Karena itu juga terjadi secara nyata waktu tahun sekarang. Nah, seperti itu. Boleh ditambahkan oleh wakil saya. Ya, mungkin seperti yang tadi ketua saya sudah bilang, selain promosi dan sebagainya, yang pasti brandingnya pertama kita harus kuat menunjukkan bagaimana Himtara itu lewat sosial media, karena kan orang akan ngelihat semuanya itu lebih banyak di sosial media. Kita kita menunjukkan keakraban, keseruan yang terjadi di sosial media itu, biar dari visualisasi itu bisa menarik mahasiswa. Selain itu, dari setiap proker kita pun menawarkan benefit yang bisa mereka dapatkan. Benefitnya ya bisa disesuaikan dengan kondisi mahasiswa akuntansi sendiri, sehingga dengan adanya benefit mereka mau ikut program kerja dan mulai tertarik untuk ikut lebih dalam lagi ke dalam organisasi Himtara itu sendiri. Seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya menawarkan kembali kepada audiens jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, jika tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya yaitu, program kerja apa saja yang akan menjadi proker utama kalian? Tujuan dari proker tersebut dan inovasi apa yang kalian bawa dari proker gen sebelumnya? Kepada paslon 2, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaan dan waktunya. Yang menjadi proker utama kita tidak berbeda dengan yang lain, cuman mungkin kita ada beberapa konsep yang kita inovasikan. Nah, yang pertama sudah pasti program utama kita ini pengenalan prodi, MAPS, Accounting Week, Accounting Charity, Accounting Family Day, dan studi banding. Kalau bimbel ini kan artinya tidak apa ya, bukannya maksudnya tidak utama, cuman itu pasti berjalan kalau misalnya ada mahasiswa yang tertarik. Jadi itu mungkin bukan berarti kita nggak memasukkan itu ke dalam proker utama. Nah, inovasi apa yang kita bawa dari gen sebelumnya ini, ya itu tadi yang Accounting Family Day, karena inovasi ini tuh sama aja sebenarnya seperti MAPS, cuman tujuannya aja yang berbeda. Tujuan dan konsepnya itu berbeda. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau Accounting Family Day ini tujuannya memang untuk mengakrabkan. Dan kalaupun itu masih terjadi dalam pandemi seperti sekarang ini dan online, itu bisa menggantikan proker kita yang emang seharusnya offline. Kenapa MAPS itu nggak dibikin online? Ya itu tadi, karena kita udah punya alternatifnya. Dan kenapa emang nggak mau dilaksanain? Karena kita nggak mau
ciri khas dari Maps itu kan sebenarnya kita nginep bersama-sama, kita nginep bareng-bareng, kita main games bareng-bareng di sana. Nah, terus tiba-tiba kita harus ubah jadi online, nanti takutnya ciri khas Maps itu tidak ada lagi. Jadi makanya kita membuat alternatif lain untuk kalau misalnya masih pandemi. Nah, makanya yang Accounting Family Day itu menjadi suatu program kerja yang inovasi yang kami bawa dari Gen sebelumnya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan kalau ke saya. Oke, mungkin selain konsep tadi yang baru, adanya Proker Accounting Week, seperti yang kita tahu, beberapa divisi di dalam Accounting Week sendiri itu ada yang kekurangan. Nah, salah satu contohnya Pupdoc. Nah, Pupdoc ini kita ingin membuka oprek bagi mahasiswa di luar akuntansi. Pertama, tujuannya untuk mengenalkan program AW ini ke UMN sendiri, ya, sehingga tuh berdampak. Jadi kayak orang bisa melihat sekitar UMN tuh bisa melihat, oh ternyata akuntansi ini punya program ini loh, seperti itu. Tapi tidak menghilangkan rasa memiliki anak akuntansi terhadap acara itu sendiri, karena hanya terbatas dalam divisi tertentu saja opreknya, seperti itu. Sekian dari Paslon 2, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan adalah proker yang akan menjadi utama di inovasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan proker yang menjadi inovasi kami, yaitu pertama dari Maps. Maps itu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, inovasi yang kami lakukan adalah metode offline dan online. Metode online-nya adalah 2-4 kali pertemuan yang diadakan 1 kali 1 minggunya, dengan tim dan tantangan yang berbeda setiap minggunya. Sehingga meskipun terjadi secara online, para mahasiswa pun bisa lebih mengenal satu sama lain juga. Nah, dari tantangan yang menarik setiap minggunya itu, di mana kita menginginkan dari setiap mahasiswanya itu, mereka berjuang bersama-sama. Dari berjuang bersama-sama itu akan meningkatkan rasa kekeluargaan dari mereka itu sendiri. Sedangkan yang secara offline, kenapa kita bilang tadi kami membagikan kelompok beberapa kali? Karena kalau dari sebelumnya kan membagikan kelompok 1 kali dan berjuang hingga seterusnya dengan kelompok itu. Nah, kami ingin membagikan kelompok beberapa kali sehingga range perkenalan mahasiswanya itu lebih kenalnya lebih banyak, seperti prinsip dasar dari Maps itu sendiri, ingin memperkenalkan setiap mahasiswa akuntansi dan juga membangun kekeluargaan. Nah, selain dari kita bagi beberapa kali, kita juga memberikan tantangan-tantangan yang menarik juga. Selanjutnya dari Accounting Charity kita melakukan inovasi karena kami pun juga sadar dan kami melihat sebelum kita melangkah untuk melakukan donasi keluar, kita juga harus melihat kesejahteraan dari mahasiswa akuntansi kami sendiri. Oleh karena itu, kami berencana untuk memberikan yang seperti beasiswa tadi. Selanjutnya juga ada Bimbel. Bimbel di sini apa yang berbeda dari sebelumnya? Di sini kami memberikan kesempatan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau berperan aktif di bidang akademik. Kan masih banyak kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu mereka pun diberi kesempatan aktif itu dari kayak Accounting Week dan lain-lain dari bidang non akademik. Tapi saya ingin memberikan kesempatan juga di bidang akademik. Di Bimbel ini mereka bisa berkesempatan untuk mencoba untuk mengajar juga di sana. Nah, selanjutnya yang menjadi proker utama kita adalah Play with Himtara ini. Play with Himtara ini sebagai turunan dari Maps, sehingga rasa kekeluargaan yang muncul dari Maps itu nggak hilang begitu saja. Yang mana kami ingin mengajak mahasiswa program studi akuntansi untuk mengenal satu sama lain juga, sekaligus membangun suasana kekeluargaan lebih dalam lagi. Play with Himtara ini nggak hanya sebatas mahasiswa aktif juga, tapi juga ada alumni dari mahasiswa akuntansi. Sehingga selain membangun rasa kekeluargaan, ini juga bisa sebagai wujud terima kasih dan apresiasi terhadap alumni, apalagi atas bantuan alumni dari donasi tersebut yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di Play with Himtara ini nggak hanya bermain games aja setiap minggunya, tapi kayak misalnya ada sharing alumni, sharing antar mahasiswa, tips-tips jadi anak akuntansi 2MN, dan masih banyak lagi. Jadi nggak hanya itu juga, agar lebih menarik lagi, kita juga menggunakan sistem poin, di mana akan bertambah ketika mahasiswa atau alumni aktif mengikuti program kerja Himtara, yang mana poin terkumpul dapat ditukarkan dengan merchandise yang menarik dan berguna bagi mahasiswa akuntansi, seperti kalkulator, dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya,
hal-hal apa saja yang ingin kalian ubah dari himpunan dan jurusan kalian, dan mengapa kalian ingin mengubah hal tersebut, dan dengan cara apa kalian mengubah hal tersebut. Pertanyaan ini lebih dikhususkan untuk calon ketua, namun nanti boleh disambung oleh wakil ketua. Kepada paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Menurut saya, hal apa saja yang ingin diubah dari Himtara sebelumnya? Menurut saya, dari Himtara sebelum-sebelumnya itu sudah cukup bagus. Mereka sudah bisa menunjukkan sikap kekeluargaannya, dan masih banyak lagi. Mereka bisa bekerja sama dengan baik, bisa memahami mahasiswanya dengan baik, bisa mengatasi semua keluhan juga dengan baik. Menurut saya, nggak ada lagi yang perlu diubah dari itu. Hanya yang perlu adalah kita meningkatkan lagi. Meningkatkan pencapaiannya lebih dalam lagi. Misal, Himtara sebelumnya merangkul orang-orang, maksudnya banyak mahasiswa, tapi kita merangkul lebih dalam lagi mahasiswa yang mungkin lebih membutuhkan, seperti yang ketertinggalan materi, tetapi tidak berani dalam mengajukan diri untuk bimbel dan lainnya. Dari situ kita ingin melakukan pendekatan secara khusus terhadap mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Jadi menurut saya, kembali lagi, hal apa saja yang ingin diubah, menurut saya tidak ada yang perlu diubah, karena Himtara sebelumnya sudah sangat baik, hanya saja saya ingin meningkatkan lebih dalam lagi capaiannya. Sekian, terima kasih. Saya ingin menambahkan, untuk saat ini, Himtara saat ini, lebih cenderung untuk kita tahu juga kalau lebih mudah untuk merangkul mahasiswa yang aktif. Dan Himtara saat ini, menurut saya, juga lebih cenderung merangkul mahasiswa yang aktif, walaupun tetap merangkul mahasiswa yang belum aktif. Nah, di sini kami juga ingin menambahkan bahwa dari proker-proker ini, kami ingin mendorong seluruh mahasiswa untuk dapat aktif dalam program kerja Himtara, dari sisi non-akademik dan dari sisi akademik, sehingga mereka semua dapat merasakan bagaimana organisasi itu dapat berjalan. Sehingga kinerja Himtara pun dapat ditingkatkan begitu. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon 2 untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan waktunya, moderator. Yang pertama yang ingin diubah sebenarnya tidak banyak. Untuk dari internal Himtara sendiri itu sebenarnya sudah sangat cukup baik yang gen sebelumnya. Cuman mungkin yang perlu kita perlu kita tingkatkan dan itu masih kurang ini sebenarnya gimana cara mahasiswa itu bisa ikut aktif dalam proker-proker kita. Nah, karena kan permasalahannya dari dulu adalah seperti itu. Dan gimana caranya mereka ini bisa mau aktif terhadap rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Himtara. Sebenarnya itu yang pengen kita ubah dengan cara nyiptain proker yang inovatif, dan juga kita ini sebenarnya yang berbeda untuk internalnya, yang berbeda kan kalau sekarang ini ada 20 anggota yang dimana itu terbilang nggak sedikit ya kan dari gen yang lalu. Nah, jadi paling yang diubah adalah sistem gimana cara kita ini biar nggak miskomunikasi di antara masing-masing anggota internal khususnya, dengan cara yaitu kita tingkatkan lagi komunikasinya dengan cara apresiasi yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus juga kalau untuk mahasiswa akuntansinya, kita menyiapkan forum aspirasi yang nanti kita akan taruh di bio-nya IG Himtara. Jadi form itu tuh sebenarnya berguna untuk mereka kalau misalnya ada keluhan atau mereka butuh sesuatu atau mereka butuh nanya-nanya terkait entah itu KRS, entah itu terkait tentang bimbel atau
tentang proker-proker kita nantinya, gimana cara daftarnya, dan segala macam. Dan juga aspirasi yang ingin disampaikan mahasiswa akuntansi terkait di dalam akademik sama non-akademiknya. Jadi kita bisa juga nanya ke mereka, mereka maunya dibikin yang di bidang non-akademiknya mau dibikin apa, entah mau main futsal, basket, kalau misalnya mau e-sport yang mau main games apa. Sebenarnya itu aja sih, sebenarnya nggak banyak yang mau diubah dari yang lalu ke sekarang. Yang lalu ini sudah sangat cukup baik komunikasinya, kerjasamanya juga cukup baik, koordinasinya cukup baik, dan itu akan yang nantinya akan kita bawa ke Himtara Gen 11 ini agar kita bisa dapat meningkatkan lagi gitu dari gen-gen sebelumnya. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir untuk kedua paslon. Mengapa mahasiswa jurusan akuntansi harus memilih Anda sebagai ketua dan wakil ketua Himtara untuk gen selanjutnya? Kepada paslon nomor urut 2, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Oke, pertama, kalau dari saya, mengapa kalian harus memilih kami sebagai wakil dan juga ketua Himtara? Yang pertama, yang pasti regenerasi dari ketua saya yang telah berpengalaman di dalam Himtara sehingga akan memudahkan untuk kedepannya memimpin kedepannya memimpin Himtara. Lalu yang kedua, adanya pengalaman dalam setiap proker accounting week sendiri, proker Himtara sendiri, seperti accounting week dan sebagainya, yang dimana ketua saya ini telah mempunyai pengalaman lebih. Dan yang kedua, mengapa harus memilih kami? Dikarenakan kami mempunyai hati untuk Himtara dan juga mahasiswa akuntansi sendiri. Mungkin selanjutnya boleh oleh ketua saya. Baik, terima kasih. Kenapa harus memilih kami paslon 2? Karena sudah pasti terlihat dari visi misi kami dan program kerja yang kami ciptakan ini berguna untuk mahasiswa akuntansi ke depannya. Kenapa? Ya karena mau gimana pun caranya, pasti kita ini kan dalam satu prodi yang sama, kita tuh adalah keluarga. Jadi saya dan wakil saya pun akan berusaha bagaimana caranya agar kita ini benar-benar menjadi keluarga ataupun teman akrab kalian. Nah, dengan cara yang proker-proker yang sudah kami ciptakan ini, kami berharap kepada kalian bisa melihat ketulusan dan rencana kita ini untuk membangun Himtara ke depannya. Seperti itu. Mau sedikit menambahkan, sebenarnya intinya dari kami berdua, mau paslon 2 sendiri ataupun paslon 1 yang terpilih, yang terpenting adalah kami ini satu di dalam Himtara. Untuk itu, sebenarnya kami tidak, ya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dari Bella. Boleh melanjutkan? Baik, boleh. Ya, benar kata Bella. Apapun pilihannya, apapun siapapun nanti yang terpilih, kita tetap akan menjadi yang terbaik untuk mahasiswa akuntansi. Karena bagaimanapun kalian, ya tadi yang seperti Bella bilang, kita itu satu, kita tidak terpisah, program kerja kita pun tidak terpisah, rencana-rencana kita pun tidak terpisah. Nantinya kita akan bergabung menjadi satu Himtara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada paslon 1, silakan menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit, waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya.
Pertanyaan adalah kenapa kita bisa meyakinkan mahasiswa akuntansi untuk memilih kita. Seperti yang sudah kami sampaikan, kami pun menciptakan berbagai program kerja yang benar-benar bertujuan untuk dapat membantu semua teman-teman di sini, supaya teman-teman bisa berkembang lebih aktif lagi sebagai sarana teman-teman untuk mengembangkan diri. Sehingga mungkin saat di dunia kerja nanti teman-teman udah ada pengalaman nih dan gambarannya. Teman-teman udah bisa menghadapi berbagai sifat orang-orang di luar sana yang berbeda-beda. Terus kalian juga bisa mendapat nilai lebih di mata orang lain karena kalian terlihat aktif. Nah, dari program kerja kami juga, kami mengajak teman-teman untuk berperan aktif dari segala bidang. Jadi kami nggak memaksakan teman-teman harus aktif nih di bidang ini, di bidang itu. Enggak. Yang kami inginkan adalah bagaimana teman-teman benar-benar niat tulus dari hati teman-teman untuk mau berperan aktif dengan segala bidang yang teman-teman sukai. Misal dari bidang akademik dan juga bidang non-akademik. Baik, sekian dari saya. Mungkin waktu saya ingin menambahkan. Baik, saya ingin menambahkan bahwa kami berdua, saya dan ketua saya, merupakan bibit baru dari Himtara, sehingga kami dapat memberikan inovasi untuk Himtara ke depannya, dan juga kami yakin untuk dapat menjadi kompeten dalam menempati setiap visi misi dan proker kami yang sudah kami rencanakan jauh-jauh hari, dan kami juga serius dan tulus untuk memimpin Himtara ke depannya. Kemudian, seperti yang tadi juga sudah dibilang oleh ketua saya, proker yang kami buat juga kami rencanakan dengan tujuan untuk kebaikan setiap mahasiswi akuntansi sendiri. Sehingga mahasiswa akuntansi juga dapat mendapatkan benefit ketika kami memimpin Himtara. Kemudian di sini kami juga serius untuk dapat memimpin Himtara, namun tetap keputusan berada di tangan teman-teman semua, dan kami yakin bahwa keputusan yang teman-teman berikan adalah keputusan yang terbaik untuk Himtara dan untuk prodi akuntansi ke depannya. Terima kasih, sekian dari kami. Baik, saya ingin menambahkan lagi untuk terakhirnya. Betul yang tadi paslon sebelah jawab, bahwa apapun pilihan kalian, kami pun semua adalah satu kepala. Jadi apapun itu, ke depannya kami adalah Himtara yang satu. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita berada di segmen terakhir, yaitu segmen kelima. Baik, pada segmen terakhir ini, yaitu orasi dari para paslon. Saya persilakan kepada paslon 1 untuk memberikan orasi atau pantun atau lainnya di hadapan audiens. Waktu diberikan 2 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara. Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu teman-teman untuk menonton kami di panggung demokrasi ini. Kami pun sudah menyampaikan visi misi kami beserta program kerja kami. Besar harapan kami agar program-program kerja tadi dapat sangat membantu teman-teman untuk bisa berkembang lebih aktif lagi, bisa menjadi sarana untuk mengembangkan diri, sehingga saat di dunia kerja nanti teman-teman sudah ada bekal untuk berperan aktif. Nah, teman-teman pun juga tahu kalau kami, saya dan Steffi, dari latar belakang dan sifat yang berbeda-beda, tetapi kami ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa kami pun mampu untuk memimpin organisasi ini. Dan bisa dapat menjadi pedoman bagi teman-teman. Bagaimana kami bisa jadi pedoman teman-teman jikalau teman-teman sendiri tidak percaya dengan kami? Oleh karena itu, kepercayaan dari kalian adalah kekuatan dari kita. Baik, dari wakil saya ingin melanjutkan. Oke, jadi saya akan menutup saja dengan pantun. Pergi ke pasar, beli kelapa. Pulang-pulang, injek batu. Ayo semua jangan lupa untuk pilih paslon 1. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih kepada paslon 1. Selanjutnya kepada paslon 2, silakan untuk memberikan orasi atau pantun atau lainnya di hadapan audiens. Waktu yang diberikan 2 menit dan maksimal 5 menit. Waktu akan dihitung setelah Anda berbicara.
Oke, di sini saya paslon 2 ingin memberikan sedikit rangkaian kata bahwa kami di sini paslon 2 kami hadir untuk memberikan suatu pelayanan, suatu aksi bagi mahasiswa-mahasiswi akuntansi untuk bereaksi terhadap segala keluhan, segala aspirasi, segala keinginan, dan juga segala keinginan mahasiswa atau mahasiswi akuntansi, dan kami hadir untuk memberikan reaksi terhadap keinginan tersebut, aspirasi tersebut. Dan di sini juga kami hadir untuk membawa dampak bagi akuntansi yang lebih baik. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh ketua saya. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton panggung demokrasi kita. Ya, untuk tim ses kita dan yang lainnya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tambahan aja dari Bella, kita di sini juga berusaha untuk menjadi seperti yang kalian inginkan dari kita apa. Yang kita akan menjadi wadah apa yang kalian aspirasikan kepada kita, apa yang kalian sarankan kepada kita demi proyek akuntansi itu sendiri dan Himtara itu sendiri tentunya. Tapi Himtara itu tidak akan bisa jalan tanpa adanya kalian sebagai mahasiswa akuntansi. Karena gimana pun juga proker-proker kita ini juga berjalan atas kerjasamanya dengan kalian, bukan dari Himtaranya aja. Kalau misalnya tidak ada kalian juga prokernya nggak ada jalan. Terus di sini sesuai tagline kita, we react to make an impact, karena kita di sini akan bekerja untuk membuat dampak yang lebih bagus untuk akuntansi di dalam UMN maupun di luar UMN. Contohnya kita mungkin bisa berdampak bagi himpunan-himpunan lain, organisasi lain, dan universitas lain tentunya untuk prodi akuntansinya. Terus sepertinya udah sih itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Baiklah teman-teman sekalian, panggung demokrasi untuk Himtara telah selesai. Semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat yang paling tepat untuk memimpin apabila memang nanti mereka yang terpilih dan menerima amanah selama 1 tahun ke depan. Tetapi siapapun yang terpilih untuk memimpin Himtara, tetaplah harus menghormati adanya perbedaan pendapat. Mewakili KPU UMN, saya Priscilla Wauruntu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan pastikan pada tanggal 16 sampai 20 November 2020, kalian menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa Himtara menjadi lebih baik. Sekian dari saya, selamat sore dan terima kasih. Terima kasih semua yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Makasih KPU. Makasih Kak Prisil. Terima kasih juga. Buat teman-teman Himtara, jangan live dulu ya.